dalam salah satu ucapan hikmah dari salah satu kekasih Allah yang mengatakan bahwa man athbata li nafsihi tawadhu'an fahuwa minal mutakabbir. Barang siapa yang menetapkan, mengakui bahwa dirinya itu orang tawadhu, orang baik, maka sebenarnya dia orang yang sombong. Jadi ketika Anda merasa di dalam diri Anda, jadi bukan Anda mengakui di luar, mengatakan bahwa saya ini orang tawadhu, saya ini orang taat, bukan. Enggak. Anda mungkin diam-diam, Anda tidak memproklamirkan diri Anda, enggak menyampaikan kepada orang banyak bahwa Anda itu seperti apa, enggak, Anda diam. Tetapi lisan Anda memang diam, tapi hati Anda berbicara. Hati Anda sedang mengungkapkan, sedang mendefinisikan, memperkenalkan siapa diri Anda. Ketika Anda merasa muncul aja di dalam hati Anda bahwa Anda itu orang layak untuk dihormati, orang layak untuk dimuliakan, Anda tanpa sadar adalah orang yang sombong. Terkadang hal-hal yang bersifat akhlak seperti ini, masalah-masalah ma'nawi, itu terkadang sangat sulit untuk dideteksi. Penyakit batin itu berat untuk dideteksi. Ketika Anda merasa bahwa orang tidak layak untuk memposisikan Anda, misalnya ketika Anda masuk ke dalam majelis taklim, memposisikan Anda di belakang, Anda datang terlambat, atau katakanlah Anda datang cepat, tapi kemudian orang mengatakan bahwa Anda nggak pantas untuk duduk di depan, Anda duduk di belakang. Kemudian ada rasa nggak senang kepada Anda, sombong. Atau muncul bahwa Anda merasa bahwa Anda pantas untuk duduk di sini, Anda pantas untuk dihormati, sombong. Tanpa dia sadari, dia menetapkan dirinya dengan kemuliaan, dengan sifat itu. Saya ini orang seperti ini, saya ini ahli ibadah, saya ini banyak puasa. Sombong Anda. Dan bisa saja di mata Allah Anda nol, percuma. Karena Allah itu innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima dari orang-orang yang bertakwa. Walillahi dinul qayyim, walillahi dinul khalis. Jelas. Hanya dari sesuatu hal yang kokoh, hanya dari sesuatu hal yang khalis, tanpa ada campuran apa-apa, tidak berangkat dari diri kita, nggak ada ria di dalam. Jadi jangan memperlihatkan, apalagi kalau kemudian jelas-jelas Anda perlihatkan di luar. Anda ingin menggambarkan kepada orang bahwa Anda itu tawadhu. Jalannya membungkuk, tapi sebenarnya dia sendiri nggak mau membungkuk. Tapi karena dengan membungkuk itu, dia akan dikatakan sebagai orang baik, orang yang tawadhu, dia lakukan itu. Atau kemudian dia pakai baju yang biasa-biasa, dia punya beberapa banyak baju di situ, ada acara pesta misalnya, buka lemari, dia bingung baju mana yang mau dipakai. Ini baju bagus, ini baju gak bagus. Tapi karena dia sendiri udah dikenal sama orang sebagai orang yang tawadhu, orang zuhud, orang wara, dia pilih baju yang jelek, yang gak terlalu
Kemudian dengan niat apa tadi? Nah, ini harus dilihat. Ketika Anda memakai baju itu kemudian dengan niat untuk menjaga ketawaduannya Anda, untuk menjaga kezuhadannya Anda, supaya orang lain itu tidak apa? Tidak melihat bahwa Anda itu orang yang senang kepada harta dunia. Riya, sombong. Hati-hati. Seperti itu. Seperti dikisahkan, ada orang yang terkenal dengan kealiman dan kearifannya, terkenal di masyarakat, diundang ke acara iftar, buka puasa. Sebelum orang buka puasa kan orang sholat dulu, sholat. Setelah selesai sholat, dia lama ibadah zikir, sujudnya dilama-lamain. Akhirnya orang nunggu dia dulu. Setelah selesai, dia ke meja makan. Makannya dikit banget. Dikit, ngambil segitu aja makan. Setelah selesai, pulang ke rumah. Sampai di rumah langsung dia suruh keluarganya, keluarkan makanan yang ada, amparkan semuanya, dia makanlah. Lalu anaknya yang melihat kondisi ini mengatakan, wahai bapak, Anda harus mengqadha ibadah Anda dan puasa Anda, karena Anda lakukan itu bukan karena Allah. Coba lihat, kan seperti itu terkadang. Artinya ada dua sikap yang berbeda yang kita tampilkan. Di dalam hati kita lain, di luar berbeda. Jadi man athbata. Kalau memang sifat itu ada dalam diri Anda, sifat itu Anda sudah miliki, Anda tidak perlu lagi mengatakan, Anda tidak perlu lagi mengakui bahwa itu ada dalam diri Anda. Spontan itu akan keluar. Spontan sifat tawadu itu benar-benar akan nampak ke alam luar. Dan Anda merasa bahwa itu memang diri Anda. Ketika orang memuji Anda biasa-biasa saja. Dan ketika Anda misalnya tidak melakukan itu karena kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan Anda tidak melakukan hal tersebut, Anda pun tidak merasa susah. Karena memang Anda tidak ingin apa? Anda tidak ingin pandangan orang itu tertuju kepada Anda. Enggak. Ini seperti yang terjadi kepada seorang wali Allah. Istrinya membelikan dia baju yang bagus. Istrinya sebagai, karena hari itu hari ulang tahun, hadiah untuk dia. Diberikan baju indah, bagus. Sedangkan orang ini terbiasa dengan baju-baju yang sederhana. Dia pakai beberapa hari dipakai. Orang-orang merasa heran, kok ada oleh Allah pakai baju yang begitu indah. Ini udah menyalahi, ini gak sama dengan apa yang selama ini diperlihatkan. Hanya ada orang nanya kenapa, bilang, ya ini untuk menyenangkan istri saya. Dia udah belikan saya, kenapa saya gak pakai? Kenapa saya harus menjaga diri saya? Saya berbuat ya bukan karena orang lain. Apa yang memang pantas selama itu tidak menyalahi syariat, kenapa tidak? Kan seperti itu sederhananya. Kita lebih tahu diri kita, benar-benar kita tahu sifat-sifat apa yang ada pada diri kita, kita tahu. Apakah kita ini udah benar-benar sederhana dalam bersikap misalnya? Apakah kita ini sudah memiliki kasih sayang, sudah memiliki sifat dermawan atau tidak? Kita tahu, kita sadari hal tersebut. Kalau sifat-sifat ini sudah ada dalam diri kita, menyatu dalam diri kita, menjadi karakter watak kita, dia keluar begitu saja. Dan kita benar-benar tidak menanti pujian orang. Tapi kalau memang itu tidak ada dalam diri kita, kita selalu butuh apa? Selalu butuh penetapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau nggak dipuji, susah.
susah dia. Jadi kalau misalnya dia udah berbuat kemudian orang mengkritik apa yang dia lakukan, susah, nggak bisa tidur, berat dia rasa, stres dia dalam hidup. Dia selalu berpikir kenapa ini bisa terjadi, kenapa. Kan seperti itu. Terkadang dia salah omong misalnya, kan salah bukan maunya Anda, dia nggak susah. Kenapa? Salah omong. Ketika dia pada akhirnya harus memakai misalnya kondisi mengharuskan dia seperti itu, ya, datang ke jamaah tiba-tiba terlambat karena ada yang harus dia kerjakan. Dia harus membantu seseorang, dia harus membantu istrinya di dalam rumah misalnya, dia harus mengerjakan sesuatu untuk menolong anak istrinya apa segala macam. Akhirnya dia terlambat pergi jamaah. Ternyata dia harus terlambat. Dia harus berada di rakaat, mohon maaf, di saf terakhir di belakang. Dia tidak merasa susah. Biasa, dan dia tidak perlu harus jelaskan kepada orang, tadi saya harus enggak. Udah diam. Kenapa saya harus menjelaskan kepada orang lain bahwa saya ini tidak sengaja datang terlambat? Diam. Kan seperti itu. Kalau kemudian ada usaha-usaha untuk asbat, menjelaskan, menetapkan, hati-hati tuh perbuatan baik-baik kita. Berarti ada masalah. Dan bisa saja itu harus Anda qadha itu. Qadha. Karena Anda lakukan bukan karena Allah. Nah, ini harus Anda hati-hatiin tuh. Makanya kita harus benar-benar teliti dengan amal-amal kita. Hati kita itu ada di mana ketika kita beramal. Apakah karena Allah? Bukankah kita selalu mengatakan lillahi ta'ala, karena Allah? Benar enggak karena Allah? Jadi kalau udah mengkarakter tuh perbuatan, sama dengan orang marah. Anda kan marah terkadang enggak. Kalau udah menjadi karakter Anda tuh marah, mengkarakter itu sifat hasud, keluar begitu saja dalam kondisi apa saja, itu kan keluar, udah mengkarakter. Kondisi apa saja dia selalu marah, itu sudah menyatu dengan diri dia. Dia nggak lihat apa-apa. Biar ada tamu dia marah. Nah, itu karakter dia itu. Tapi kalau belum menjadi karakter, kalau dia masih sadar, masih lihat dirinya, dia melihat sesuatu hal yang tidak menyenangkan sedangkan banyak orang, dia diam dulu. Nanti setelah itu baru dia marah, itu belum karakter itu. Tapi kalau di mana saja banyak orang suka marah-marah, teriak, mencaci, maki, nggak karu-karuan, itu udah menyatu. Gitu juga kalau perbuatan. Kalau sifat dermawan itu udah ada dalam diri kita, dalam kondisi apa saja dia selalu memberi. Selalu memberi, nggak ada susahnya dia memberi. Nggak mikir-mikir lah. Kan kayak. Pernah satu ketika Rasulullah dimintain sesuatu, dia beri. Dimintain, diberi. Udah nggak ada lagi. Nggak berpikir, nggak merasa susah. Karena udah menyatu dalam dirinya. Tersenyum kepada orang walaupun misalnya orang memaki dia, menghina dia, menyakiti dia. Dia nggak perlu harus memperlihatkan sikap berbeda. Ini saya. Seperti Nabi Isa. Walaupun dicaci, dimaki, apa segala macam, selalu berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti dia. Ditanya kenapa? Ini kan karakter saya, ini kan sifat saya, itulah saya. Kenapa harus saya berbuat berbeda dengan apa yang menjadi sifat saya? Orang marah, ya itulah dia. Biarkan dia dengan kemarahannya dia. Dia seke sama saya, dia kikir sama saya, itu urusannya dia. Kalau dia minta sesuatu, dia datang sama saya, kenapa saya tidak beri? Dia nggak ngundang saya, ya kenapa tidak? Kalau saya punya acara, saya undang dia, kenapa tidak? Berpapasan, saya kalau misalnya ketemu sama dia nggak diberi salam, ya udah, itu urusannya dia. Tapi ketika Anda berpapasan sama dia, kenapa? Anda beri salam, Anda hubungin dia. Orang mukmin itu nggak pernah menunggu sikap orang baru kemudian dia melakukan hal tersebut. Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda, Anda itu tidak disifati orang baik. Tahu kan Anda al-abrar? Al-abrar itu orang baik yang dimana kebaikan itu udah menyatu dengan dia. Udah menyatu. Dan dia lakukan itu karena Allah. Itu abrar. Kita kan pilih.
Makanya dibilang lan tanalul birra, orang tidak dikatakan telah berbuat baik. Nah nanti sederhana saja, kalau misalnya kita belum memiliki sifat baik itu, maka pada akhirnya ketika dia tidak ada, kita tidak melakukan itu, atau kita tidak disifatkan dengan sifat itu, kita merasa susah, kita merasa tertekan. Nah itu menandakan bahwa hal tersebut, sifat-sifat buruk masih ada dalam diri kita, belum menjadi orang baik, belum. لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن